Viralnya korupsi 3,3 triliun rupiah DKI Jakarta akhir-akhir ini membuat semua pihak terkejut. KPK saat ini masih terus mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan kegiatan penyidikan ini. Di antaranya adalah telah dilakukan upaya paksa penggeledahan di 4 lokasi yang berbeda di Jakarta, yaitu di kantor PT AP, kemudian juga gedung Sarana Jaya, kemudian 2 rumah kediaman pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini. Dan mari kita kawal, justru ini yang salah harus segera diproses supaya tidak mengganggu, bahkan begitu. Jadi jangan dibalik bahwa ini akan mengganggu, justru dengan proses penegakan hukum yang tegas dan cepat ini justru akan mensukseskan program itu gitu. Jadi ini yang harus kita fokuskan. Kita menganut azas praduga tak bersalah, memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk dapat menjelaskan dan mengklarifikasi sesuai dengan fakta dan data yang ada. Ya itulah, karena BUMD kan ada direksi di situ kan, dan siapa yang menandatangani perjanjian jual belinya, siapa yang mencairkan uangnya, kan sederhana sekali. Kalau perlu nanti misalnya BUMD ini kan miliknya Pemprov DKI, adakah oknum pejabat yang menyuruh misalnya untuk membeli lahan itu gitu kan, karena pengalaman saya ada model-model yang sama begitu, ada yang mempengaruhi dari oknum pejabatnya gitu. Sehingga pembelian-pembelian ini sebenarnya ada sesuatu yang kong-kali-kong. Dan sekarang yang baru kebongkar memang cuma kasus pembelian tanah di Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur. Padahal kabarnya ada 9 bidang tanah yang diperuntukkan buat program bungkus Ciki ini. Jangan sampai KPK memanfaatkan penangkapan ini untuk mengalihkan perhatian publik dari dana ratusan miliar rupiah yang sudah disetor Pemprov DKI untuk penyelenggaraan Formula E yang gagal dan duitnya nggak balik-balik sampai sekarang. Itu kasus yang sangat jelas di depan mata loh dan nggak pernah disentuh KPK sampai sekarang. Beranikah KPK selidiki dana Formula itu? Kalau pembelian lahan saja mereka bisa markup, ya potensi markup untuk Formula E juga bisa sangat besar. Viralnya korupsi 3,3 triliun rupiah DKI Jakarta akhir-akhir ini membuat semua pihak terkejut. Pasalnya ada nama Anies Baswedan sebagai gubernur DKI yang disebut-sebut. Bukan tanpa alasan. Kenapa Anies jadi pihak yang harus bertanggung jawab? Ini dikarenakan KPK mengamankan dokumen dari penggeledahan di 3 lokasi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pengadaan tanah oleh BUMD DKI Jakarta di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Dalam hal ini PLT juru bicara KPK Ali Fikri di Jakarta pada Selasa kemarin memberikan keterangannya bahwa menemukan bukti-bukti terkait dengan dugaan korupsi tersebut. Ali Fikri menyebutkan 3 lokasi yang sudah digeledah pada hari Senin 8 Maret kemarin. 3 lokasi tersebut yaitu kantor PT Adonara Propetindo atau AP di Gandaria Utara, Kebayoran Baru Jakarta Pusat, Gedung Sarana Jaya di Jakarta Pusat, dan rumah kediaman dari pihak-pihak yang terkait dengan kasus itu. Ia mengatakan bukti-bukti tersebut akan divalidasi dan diverifikasi untuk segera disita dan menjadi bagian dari berkas perkara penyidikan. KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta tahun 2019. Berdasarkan informasi yang dihimpun, KPK telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus tersebut, yaitu YC selaku Direktur Utama PSG, AR, dan TA. KPK juga menetapkan korporasi yaitu PT AP sebagai tersangka. Diduga pengadaan tanah di Cipayung tersebut terkait dengan program DP 0 rupiah Pemprov DKI Jakarta. Dugaan perkara ini menjadi sorotan masyarakat luas, khususnya masyarakat yang ada di wilayah DKI Jakarta. Karena dugaan tersebut mengarah kepada Gubernur DKI Anies Baswedan dalam program rumah DP 0 rupiah, sehingga banyak diperbincangkan oleh warganet. Menanggapi soal kisru dana 3,3 T ini membuat berbagai pihak geram, diantaranya mantan politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahian, yang meminta agar KPK memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait dugaan kasus korupsi pengadaan lahan program rumah DP 0 rupiah. Ferdinand mempertanyakan lembaga anti rasuah itu yang belum kunjung memeriksa Anies. Menurutnya aneh jika saat ini Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta mengetahui proses pengadaan itu tidak ikut diperiksa oleh KPK.
Lebih lanjut, kata Ferdinand mengatakan bahwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu punya otoritas terkait program rumah DP 0 rupiah. Sebelumnya KPK diketahui telah menetapkan 4 tersangka terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan oleh BUMD DKI Jakarta di Cipinang, Jawa Timur. Tidak heran kenapa sekarang Anies menjadi buah bibir terkait janggalnya dan banyaknya uang APBD DKI yang bocor. Kita tahu Anies Baswedan adalah sosok yang selalu dalam lindungan KPK. Apa yang ia kerjakan di DKI Jakarta, meski banyak janggalnya dan beberapa kasus yang tidak jelas anggarannya dan bahkan mencurigakan, tidak pernah terendus oleh KPK. Adapun KPK justru terkesan begitu membela Anies Baswedan. Dengan memberikan penghargaan anti korupsi kepada Pemda DKI Jakarta, nasibnya begitu mujur. Selama ini kita tahu bahwa Anies itu ada dalam lindungan sang novel. Kalau bicara kejanggalan demi kejanggalan, maka tentu bisa kita sebut semua yang ada di DKI Jakarta. Apa saja kejanggalan-kejanggalan itu? Banyak. Sebelum masuk rumah DP 00 adalah omong kosong. Kita akan masuk dulu ke anggaran Formula E yang komitmen fee-nya sudah dibayar ratusan miliar tapi menguap begitu saja. Ada juga anggaran tentang Aibon yang dibongkar oleh politisi PSI yang membawa banyak sekali kecurigaan. Menandakan kejanggalan ini seperti disengaja. Bukan saja, anggaran-anggaran yang nilainya fantastis tidak tersentuh oleh KPK. Belakangan ini muncul sebuah penetapan tersangka yang kesannya sangat tidak masuk akal. Kasus yang diproses oleh Bareskrim Polri soal korupsi tanah untuk rumah DP 0% pun langsung direbut oleh KPK. Terlihat sekali KPK ini mau melindungi Anies dengan menetapkan Dirut BUMD. KPK pikir dia bisa mendapatkan dukungan rakyat. Apakah mereka menganggap masalah ini selesai? Tidak. KPK sudah terlalu banyak melakukan tindakan-tindakan yang terkesan membela Anies Baswedan. Apa yang Anies lakukan seringkali ditutup-tutupi dengan penangkapan abal-abal. Nurdin Abdullah adalah gubernur Sulawesi Selatan yang ditangkap karena katanya ada barang bukti korupsi 1 miliar rupiah. Setelah dilakukan penangkapan baru pamerkan barang bukti. Sedangkan di DKI Jakarta sudah sangat jelas. Barang buktinya sudah ada, tinggal penetapan tersangka. Tanpa harus OTT, KPK sebetulnya bisa memproses hukum Anies. Tapi kenapa tidak? Disinilah penulis melihat adanya sosok pelindung Anies di KPK. Banyak sekali kejanggalan di KPK. Anggaran di KPK ini nilainya nyaris tembus 1 triliun rupiah. Tapi selama 2020 penangkapan KPK baru selamatkan 400-an miliar. Ini namanya main rugi. Padahal jelas KPK kan banyak berkantor di Jakarta. Gedungnya di Jakarta sangat tinggi dan besar. Seharusnya KPK bisa untung bandar jika mereka tegak lurus melakukan penegakan hukum di DKI Jakarta terkait kasus-kasus korupsi. Formula E yang dana ratusan miliarnya saja sudah bisa menutup setengahnya anggaran untuk KPK. Selain itu, masih ada kasus-kasus besar lainnya. Ini ibarat gajah di kelopak mata tak terlihat, sedangkan semut di ujung pulau terlihat. Tapi mungkin ya gajahnya ada di kelopak mata sebelah kiri, jadi nggak kelihatan sama sekali. Maka gak berlebihan jika rakyat melihat bahwa selama ini novel Baswedan, di sanalah Anies akan tetap ada, dan dia tidak akan dinurdinkan. Sebenarnya kalau mau dilihat, Ahok sudah membuat penganggaran di DKI Jakarta dengan sangat baik. Ahok sudah berhasil membangun kepercayaan rakyat lewat sistem e-budgeting. Seharusnya dari sana saja KPK bisa melihat adanya kejanggalan anggaran. Seharusnya KPK bukan hanya main sekedar OTT. Seharusnya KPK bisa memberantas dari kejanggalan-kejanggalan APBD yang dibuat oleh Anies Baswedan. Sekarang dia pun berdalih tidak tahu menahu proses pembelian tanah yang ada di sana ada permainan korupsi. Dari program-program gagal Anies yang banyak mulai dari OKOC, Jaklingko, Rumah DP 0, Formula E, dan berbagai program busuk yang gagal. Seharusnya KPK ini bisa membidik Anies. Keterlibatan Anies ada secara nyata, secara dia adalah gubernurnya. Mungkin bukan dia yang pegang uang, tapi dari kesaksian-kesaksian yang ada, seharusnya dia bisa diseret. Toh janji juga janjinya, yang batalin juga orang-orang yang ada di bawahnya. Sudah terlalu banyak bukti yang ada. Sudah terlalu banyak hal yang bisa digunakan untuk menjerat Anies. Mungkin bukan dia yang pegang uang. Tapi sekali lagi, di mana ada novel, di sana pasti Anies mendapatkan lindungan dari yang kuasa. Sudah banyak sekali bukti, bisa dinihilkan. Rumah DP 0 itu kan wacananya Anies. Lalu dia bilang gak tahu soal korupsi. Itu mah namanya dia bodoh. Orang ini harus ditangkap, bukan karena keterlibatannya, justru karena ketidakterlibatannya.